Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perlawanan gigih Rasulullah dan para sahabat terhadap kesyirikan, kaum Quraisy semakin berang melihat ajaran Islam terus menyebar. Perasaan marah dan iri bercampur dengan rasa takut kehilangan kekuasaan membuat mereka mencari cara baru untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Abu Lahab, Abu Jahal, dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya pun berkumpul di Darun Nadwah untuk membahas langkah selanjutnya. Di Darun Nadwah, tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy, suasana tegang memenuhi ruangan. Abu Jahal berdiri dengan wajah memerah, matanya membara dengan amarah. "Kita sudah cukup sabar," teriaknya. Muhammad dan ajarannya telah melampaui batas. Dia tidak hanya menghina dewa-dewa kita, tapi juga memecah belah keluarga kita. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, dia akan menghancurkan semua yang kita warisi dari nenek moyang kita. Abu Lahab yang duduk dengan sikap angkuh menambahkan, "Tapi kita tidak bisa sembarangan menyerang Muhammad." Abu Thalib melindunginya. "Jika kita menyakiti Muhammad secara terang-terangan, kita akan menghadapi permusuhan dari Bani Hashim." Suasana menjadi semakin tegang. Pemimpin lain, Walid bin Mughirah, mengangkat tangannya meminta perhatian. Dengan nada dingin dan penuh perhitungan, ia berkata, "Kita tidak perlu menyerang Muhammad langsung. Sasaran kita adalah pengikutnya. Orang-orang lemah itu lebih mudah ditaklukkan. Ketika mereka meninggalkannya, Muhammad akan kehilangan kekuatannya." Usulan itu diterima dengan suara bulat. Dalam musyawarah tersebut, disepakati berbagai bentuk penyiksaan yang akan mereka lakukan kepada para pengikut Rasulullah, terutama mereka yang berasal dari kalangan budak dan orang miskin. Meskipun Abu Thalib melindungi Rasulullah, kebencian Quraisy terhadap beliau tak pernah surut. Mereka terus mencari cara untuk menyakitinya. Suatu hari Rasulullah sedang melaksanakan salat di dekat Ka'bah. Abu Jahal dan sekelompok Quraisy duduk tidak jauh darinya, memperhatikan dengan penuh ejekan. "Lihat Muhammad itu!" ejek Abu Jahal sambil menunjuk ke arah Rasulullah. "Dia sujud seperti orang bodoh. Ayo, kita beri pelajaran." Salah seorang di antara mereka segera bangkit. Dengan tawa mengejek, ia mengambil isi perut unta yang baru disembelih lengkap dengan darah dan kotoran, lalu melemparkannya ke punggung Rasulullah yang sedang sujud. Tawa mereka bergema di sekitar Ka'bah, penuh dengan penghinaan. Rasulullah tetap sujud, tidak bangkit meskipun tubuh beliau terasa berat. Beliau terus menghadap Allah, meminta kekuatan. Di kejauhan, Fatimah binti Muhammad yang saat itu masih kecil menyaksikan kejadian tersebut. Dengan air mata bercucuran, ia berlari mendekati ayahnya. "Ayah!" serunya sambil menyingkirkan kotoran dari punggung Rasulullah dengan tangan kecilnya. "Mengapa mereka begitu kejam? Mengapa mereka menyakitimu seperti ini?" Rasulullah bangkit perlahan. Wajahnya yang mulia dipenuhi kesabaran, meskipun rasa sakit masih terasa. Beliau menatap putrinya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Jangan menangis, wahai putriku. Allah bersama kita. Dia melihat segalanya dan dia tidak akan meninggalkan kita." Dengan penuh cinta, Rasulullah memeluk Fatimah, menghapus air matanya. Jika Rasulullah mendapat siksaan secara tidak langsung, lain halnya dengan para sahabat yang tidak memiliki perlindungan. Kaum Quraisy dengan kejam melampiaskan amarah mereka kepada sahabat-sahabat Rasulullah, terutama dari kalangan lemah. Ammar bin Yasir dan keluarganya, di bawah terik matahari Mekah, keluarga Yasir, yaitu Ammar, ayahnya Yasir, dan ibunya Sumayyah, diseret ke padang pasir. Abu Jahal memimpin siksaan ini dengan penuh kebencian. "Wahai Yasir, tinggalkan Muhammad. Kembalilah kepada Lata dan Uzza, maka kami akan membebaskanmu," teriak Abu Jahal dengan suara menggelegar. Yasir dengan tubuh lemah namun jiwa yang kokoh menjawab, "Aku tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rasulnya." Abu Jahal tertawa sinis. Ia memberi isyarat kepada para algojo untuk melanjutkan siksaan. Tubuh Yasir dipukuli dengan cambuk hingga luka-luka, tetapi Yasir tetap bertahan. Sumayyah istri Yasir menghadapi nasib yang lebih tragis. Ketika ia dengan lantang menolak berhala-berhala Quraisy, Abu Jahal yang penuh amarah datang dan menusuk kemaluan Sumayyah dengan tombak. Sumayyah pun gugur sebagai syuhada, menjadi wanita pertama yang syahid dalam Islam.
Ammar yang menyaksikan orang tuanya disiksa hingga meninggal, tidak mampu menahan air mata. Di tengah penderitaan itu, Rasulullah melewati mereka dan berkata, "Bersabarlah, wahai keluarga Yasir. Janji Allah untuk kalian adalah surga." Mus'ab yang sebelumnya hidup dalam kemewahan, kehilangan segalanya setelah memeluk Islam. Ibunya yang tidak setuju dengan pilihannya, mengusirnya dari rumah. "Kau bukan lagi anakku, Mus'ab. Tinggalkan rumah ini dan jangan pernah kembali," teriak ibunya dengan marah. Mus'ab hanya menjawab dengan tenang, "Wahai ibu, aku lebih memilih Allah dan Rasulnya daripada segala kemewahan dunia ini." Dengan hati yang terluka, Mus'ab meninggalkan rumah tanpa membawa apa-apa. Ia hidup dalam kemiskinan, tetapi hatinya dipenuhi cahaya iman. Allah tidak membiarkan pengorbanan Rasulullah dan para sahabat tanpa balasan. Dalam surah An-Nahl, Allah berfirman, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 106. Ayat ini menjadi pelipur lara bagi para sahabat yang terpaksa mengucapkan kata-kata kufur di bawah siksaan. Mereka tahu bahwa Allah mengetahui isi hati mereka dan menerima keimanan mereka yang tetap kokoh. Penindasan dan penyiksaan yang dialami Rasulullah dan para sahabat adalah bukti nyata betapa gigihnya mereka mempertahankan keimanan. Kisah ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dalam menghadapi ujian, mengutamakan Allah di atas segalanya, dan tidak pernah menyerah dalam menegakkan kebenaran. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk tetap berjuang di jalan Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Wallahu a'lam bishawab. Di tengah gelombang penindasan yang terus meningkat, Rasulullah mengambil langkah bijak untuk melindungi para sahabatnya, sekaligus memastikan bahwa ajaran Islam tetap dapat diteruskan. Beliau menginstruksikan kepada para sahabat agar merahasiakan keimanan mereka, baik dalam ucapan maupun perbuatan, kecuali pada situasi yang sangat aman. Rasulullah tahu bahwa kekuatan kaum muslimin saat itu masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan kaum musyrikin yang begitu dominan di Mekah. "Jangan sampai ada yang tahu keislaman kalian," ujar Rasulullah suatu hari kepada para sahabat yang berkumpul di tempat tersembunyi. "Keselamatan kalian lebih penting karena dakwah ini baru saja dimulai. Jangan biarkan penindasan menghentikan langkah kita." Untuk menjaga rahasia ini, Rasulullah bersama para sahabat mulai berkumpul di sebuah tempat yang tidak mencolok, yaitu di rumah Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi yang terletak di Bukit Syafa. Rumah ini menjadi pusat pembelajaran Islam di masa-masa awal kenabian. Dalam kesunyian rumah itu mereka belajar Al-Quran, As-Sunnah, dan memperkuat ukhuwah di antara mereka. Setiap kali Rasulullah memasuki rumah Arqam, suasana penuh keheningan berubah menjadi penuh semangat. Para sahabat yang datang dengan wajah penuh kepedihan akibat perlakuan kejam Quraisy menemukan ketenangan dan harapan di rumah itu. "Ya Rasulullah," ujar seorang sahabat, Bilal bin Rabah, sambil menundukkan kepala. "Setiap hari cambuk mereka menghantam punggungku, namun setiap kali aku mengucapkan Ahad, Ahad, aku merasa Allah begitu dekat denganku." Rasulullah menepuk bahu Bilal dengan lembut, menatapnya dengan mata penuh kasih. "Sabar, wahai Bilal, syurga sedang menantimu. Allah telah melihat setiap tetes keringat dan darah yang keluar dari tubuhmu." Rumah Arqam tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga tempat di mana para sahabat mendapatkan kekuatan spiritual. Di rumah inilah Islam mulai bertumbuh dari bibit kecil menjadi pohon besar yang nantinya akan menaungi seluruh umat manusia. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan kaum Quraisy semakin tak terkendali. Mereka melipat gandakan kekejaman terhadap kaum muslimin. Cambukan, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan menjadi santapan sehari-hari bagi mereka yang beriman kepada Allah. Kondisi ini membuat Rasulullah harus mencari solusi untuk melindungi para sahabatnya. Pada suatu malam yang gelap, Rasulullah memanggil beberapa sahabat ke rumah Arqam. Dengan suara penuh haru beliau berkata, "Aku khawatir keselamatan kalian. Kalian harus mencari tempat yang aman. Pergilah ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil. Tidak ada yang dizalimi di negerinya."
Utsman bin Affan berdiri dari tempatnya. Ya Rasulullah, kami akan pergi, namun berat rasanya meninggalkanmu di tengah kekejaman ini. Rasulullah tersenyum dengan lembut. Allah bersama kita, wahai Utsman. Aku akan tetap di sini melanjutkan dakwah. Pergilah kalian demi keselamatan. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, rombongan pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 perempuan berangkat menuju Habasyah. Dipimpin oleh Utsman bin Affan yang ditemani istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka dengan hati berat namun penuh harapan. Di tepi pantai, ketika mereka hendak naik perahu, Ruqayyah menangis sambil memeluk ayahnya. Ayah, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi. Rasulullah mengusap kepala putrinya, menatapnya dengan penuh kasih. Allah akan menjagamu, wahai putriku. Jangan takut, karena dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita. Rombongan itu akhirnya berlayar meninggalkan Makkah, sementara orang-orang Quraisy yang mengetahui rencana mereka mengejar hingga ke tepi pantai. Namun mereka terlambat, kapal sudah berangkat, meninggalkan air mata, doa, dan harapan. Setibanya di Habasyah, rombongan kaum muslimin disambut dengan baik oleh Raja Najasyi, seorang pemimpin yang dikenal karena keadilannya. Di negeri itu mereka akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini direnggut oleh kaum Quraisy. Raja Najasyi memanggil para muhajirin ke istananya. Apa yang membuat kalian datang ke negeri ini? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Ja'far bin Abi Thalib berdiri mewakili rombongan. Dengan suara tegas ia menjawab, "Wahai Raja, kami adalah kaum yang dulu hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan melakukan berbagai keburukan. Kemudian Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang mengajarkan keimanan, kebaikan, dan kasih sayang. Namun kaum kami tidak menerima ajarannya. Mereka menyiksa kami dan memaksa kami kembali kepada keburukan. Maka kami datang ke negeri ini untuk mencari perlindungan." Mendengar penjelasan itu, Raja Najasyi meneteskan air mata. Di negeri ini tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Kalian bebas beribadah sesuai keyakinan kalian. Namun di bulan Syawal tahun yang sama, berita mengejutkan sampai kepada rombongan muhajirin di Habasyah. Mereka mendengar kabar bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Dengan hati penuh kebahagiaan, sebagian dari mereka memutuskan untuk kembali ke Makkah. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi duka ketika mereka tiba di Makkah dan menyadari bahwa berita itu tidak benar. Kaum Quraisy tetap dalam kekafirannya, bahkan kekejaman mereka semakin menjadi-jadi. Ruqayyah memandang Utsman dengan mata berkaca-kaca. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke Habasyah atau tetap di sini bersama ayah? Dengan suara berat Utsman menjawab, "Kita harus melindungi diri. Jika perlu kita kembali ke Habasyah. Tetapi aku ingin memastikan ayah mertuaku baik-baik saja." Sebagian dari mereka akhirnya kembali ke Habasyah, sementara sebagian lainnya mencari perlindungan di Makkah. Meski dengan risiko tinggi, kekejaman Quraisy terus meningkat, memaksa Rasulullah untuk kembali mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Kali ini, rombongan yang pergi jauh lebih besar, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Di pelabuhan, Fatimah memeluk erat ibunya, Khadijah. "Ibu, mengapa mereka begitu kejam kepada kita? Apakah mereka tidak melihat bahwa ajaran ayah begitu indah?" Khadijah menahan air matanya, mengusap kepala putrinya. "Sabar wahai putriku, cobaan ini hanyalah awal dari kemenangan besar yang akan Allah berikan kepada kita." Kisah hijrah ke Habasyah menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak ada salahnya mencari tempat perlindungan untuk melindungi iman, asalkan tetap teguh pada kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan sungguh pahala di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Dengan kesabaran dan keteguhan iman, kaum muslimin terus bertahan menghadapi segala ujian. Hijrah ke Habasyah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, mengajarkan bahwa Allah senantiasa membuka jalan bagi mereka yang teguh di jalannya.
Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam menghadapi cobaan hidup, tidak ada yang lebih penting selain menjaga keimanan dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah mendengar bahwa kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, kaum Quraisy merasa gusar. Mereka khawatir jika para pengikut Muhammad terus berkembang di Habasyah, kekuatan Islam akan semakin menguat dan menjadi ancaman besar bagi mereka. Dalam kegelisahan itu, dua orang yang dikenal licik dan pandai berbicara, yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ketika sebelum mereka masuk Islam, dipilih untuk menjalankan misi tipu daya. Keduanya membawa aneka hadiah berharga yang dirancang untuk meluluhkan hati Raja Najasyi dan para pembesarnya. Di antara hadiah tersebut adalah kain-kain mahal dan barang-barang mewah yang tidak mudah didapatkan. Raja Najasyi adalah orang yang adil, ujar salah satu tetua Quraisy sebelum mereka berangkat. Tapi ingat, adil bukan berarti tak bisa dipengaruhi. Gunakan kecerdikan kalian untuk mengubah pendiriannya. Setibanya di istana Habasyah, Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah diterima dengan hormat. Mereka mempersembahkan hadiah-hadiah tersebut kepada Raja Najasyi dan para pembesar istana. Dengan senyum licik, Amr berkata, "Wahai Raja yang mulia, kami datang dengan tujuan membawa kedamaian. Beberapa orang dari tanah kami telah melarikan diri ke negerimu. Mereka membawa ajaran yang menyimpang dari agama nenek moyang kami dan agama Tuhan. Kami khawatir jika mereka terus tinggal di sini, itu akan menjadi ancaman bagi stabilitas negeri ini." Najasyi menatap mereka dengan mata penuh kebijaksanaan. "Apakah mereka melakukan kejahatan di negeri kalian?" tanyanya. Amr menjawab dengan hati-hati, "Mereka menentang tradisi kami, memecah belah keluarga, dan merusak ketenangan masyarakat kami. Kami hanya meminta agar mereka dikembalikan kepada kami, agar kami dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik." Namun, Najasyi bukanlah raja yang mudah dikelabui. Ia ingin mendengar langsung dari kaum muslimin sebelum mengambil keputusan. "Bawa mereka ke hadapanku," perintahnya. Ketika para muhajirin dipanggil ke istana, mereka datang dengan hati berdebar. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, ditunjuk untuk menjadi juru bicara. Dengan tenang namun penuh keyakinan, ia melangkah maju, menunduk hormat kepada Raja Najasyi. Najasyi bertanya, "Apa yang membuat kalian meninggalkan negeri kalian dan mencari perlindungan di sini?" Ja'far dengan suara yang lembut namun tegas menjawab, "Wahai Raja yang adil, kami adalah kaum yang dulu hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan melakukan berbagai kejahatan. Kami tidak menghormati hak-hak tetangga, menindas yang lemah, dan hidup tanpa aturan. Lalu Allah mengutus seorang nabi di antara kami, Muhammad bin Abdullah. Ia mengajarkan kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan berhala, berbuat jujur, menjaga amanah, dan menyantuni fakir miskin. Namun kaum kami menentang ajarannya, menyiksa kami, dan menghalangi kami dari jalan Allah. Maka kami datang ke negeri ini karena kami tahu bahwa di sini ada seorang raja yang adil, yang tidak akan menzalimi siapapun." Mendengar penjelasan itu, Raja Najasyi merasa terharu. "Apakah nabi kalian membawa sesuatu yang baru?" tanyanya. Ja'far menjawab, "Benar, wahai Raja. Beliau membawa wahyu dari Allah. Di antara yang diturunkan kepada beliau adalah surah Maryam." Lalu, Ja'far melantunkan ayat-ayat dari surah Maryam yang menceritakan kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa. "Dan ingatlah ketika malaikat berkata, 'Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu di atas semua wanita di dunia.'" Al-Quran Surah Maryam ayat 42. Air mata mengalir di pipi Raja Najasyi. Ia menatap para pembesar istananya dan berkata, "Sungguh, ini berasal dari sumber yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Amr bin Ash tidak mau menyerah begitu saja, mencoba memancing permusuhan. "Wahai Raja, mereka mengucapkan sesuatu yang menghina Isa bin Maryam." Najasyi kembali memanggil Ja'far dan bertanya, "Apa pendapat kalian tentang Isa bin Maryam?" Dengan penuh keyakinan, Ja'far menjawab, "Kami mengatakan tentang Isa apa yang dikatakan oleh Nabi kami. Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, serta ruh darinya." Najasyi tersenyum.
Sungguh Isa adalah seperti yang kalian katakan. Lalu ia menoleh kepada Amr bin Ash dan berkata tegas, "Pergilah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian, dan aku tidak akan membiarkan mereka disakiti." Makkah semakin memanas. Dakwah Rasulullah yang menyeru kepada tauhid membuat kaum Quraisy semakin tidak tenang. Ketika ajaran Islam mulai menarik hati orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, para pemuka Quraisy merasa cemas bahwa kedudukan dan tradisi mereka akan hancur. Mereka tidak bisa membiarkan dakwah ini terus berkembang. Namun mereka sadar, Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib, kepala Bani Hashim yang dihormati. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk memberikan tekanan kepada Abu Thalib. Di Darun Nadwah, tempat pertemuan tokoh-tokoh Quraisy, Abu Jahal berdiri dengan wajah tegang. Tidak bisa kita biarkan Muhammad terus menghasut masyarakat dengan ajarannya. Jika kita tidak bertindak, tradisi nenek moyang kita akan lenyap. Utbah bin Rabi'ah yang selama ini lebih memilih pendekatan diplomatis, menimpali, tetapi kita harus bertindak hati-hati. Kita tahu bahwa Abu Thalib adalah tokoh yang dihormati. Jika kita gegabah, seluruh suku Bani Hashim bisa melawan kita. Akhirnya, mereka sepakat untuk menemui Abu Thalib secara langsung. Mereka membawa berbagai argumen dan ancaman untuk menekan Abu Thalib agar menghentikan dakwah Rasulullah. Suatu sore, Abu Thalib sedang duduk di halaman rumahnya, ditemani secangkir air Zam-Zam. Wajahnya terlihat letih, bukan karena usianya yang semakin tua, tetapi karena beban yang ia pikul sebagai pelindung keponakannya. Saat itu ia mendengar langkah-langkah mendekat. Beberapa tokoh Quraisy termasuk Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, dan Walid bin Mughirah berjalan menuju rumahnya. Abu Thalib, sapa Abu Jahal dengan nada formal, tetapi tidak bisa menyembunyikan kebencian di wajahnya. "Kami datang bukan untuk mencari masalah. Kami hanya ingin berbicara." Abu Thalib mengangguk dan mempersilakan mereka duduk. "Apa yang ingin kalian bicarakan?" Abu Jahal langsung berbicara dengan nada tegas, "Keponakanmu, Muhammad, telah membawa ajaran yang menghina Tuhan-Tuhan kita, mencaci nenek moyang kita, dan memecah belah masyarakat kita. Kami telah cukup bersabar, tapi sekarang kami ingin kau menghentikannya." Walid bin Mughirah menambahkan dengan nada lebih lembut, "Abu Thalib, kami menghormatimu. Kami tahu engkau tidak ingin terjadi perselisihan di antara kita. Jadi kami memohon, bicaralah pada Muhammad. Katakan padanya untuk berhenti." Abu Thalib mengerutkan keningnya. Ia sudah menduga pembicaraan ini akan terjadi. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Keponakanku hanya mengatakan apa yang dia yakini benar. Dia tidak memaksa siapapun. Mengapa kalian begitu terganggu?" Abu Jahal yang tidak sabar berdiri dan berkata dengan lantang, "Jika kau tidak bisa menghentikannya, kami akan bertindak sendiri. Kami akan menyerangnya, dan kami tidak peduli apapun yang akan terjadi." Di pagi yang tenang, Abu Thalib mengutus seseorang untuk memanggil Rasulullah ke kediamannya. Rasulullah, dengan rasa hormat yang mendalam kepada pamannya, segera memenuhi panggilan itu. Ketika beliau tiba, Abu Thalib sudah menunggunya di ruang utama, duduk di atas permadani tua yang menjadi saksi banyak pertemuan penting keluarga Bani Hashim. "Masuklah, wahai keponakanku," ujar Abu Thalib dengan suara berat. Rasulullah masuk dengan langkah tenang, lalu duduk di hadapan pamannya. Wajah beliau memancarkan ketenangan, meskipun di baliknya tersimpan beban dakwah yang begitu berat. "Wahai Muhammad," Abu Thalib memulai, suaranya dipenuhi rasa kasih sayang dan kecemasan. "Kau tahu bahwa aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Tapi apa yang kau bawa ini telah membuat kaum Quraisy marah. Mereka datang kepadaku dengan ancaman. Mereka memintaku untuk menghentikanmu. Jika tidak, mereka akan mengambil tindakan yang lebih keras." Rasulullah menundukkan kepala sejenak. Dengan lembut beliau berkata, "Wahai pamanku, aku hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadaku. Aku tidak ingin membuatmu dalam kesulitan, tetapi aku tidak bisa meninggalkan dakwah ini." Air mata mulai mengalir di wajah Abu Thalib. Ia memahami bahwa apa yang dilakukan oleh keponakannya bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kebaikan umat manusia. Namun sebagai seorang kepala suku, ia merasa terjepit di antara cinta kepada keponakannya dan tekanan dari kaumnya. "Keponakanku," Abu Thalib berkata dengan suara bergetar,
Aku tahu engkau selalu berkata benar, tapi tidakkah kau melihat betapa marahnya mereka? Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa melindungimu. Rasulullah mengangkat kepala, menatap langsung ke mata pamannya. Dengan suara penuh keyakinan, beliau berkata, "Wahai pamanku, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, aku tidak akan meninggalkannya, sampai Allah memenangkannya, atau aku binasa dalam memperjuangkannya." Kata-kata Rasulullah begitu dalam dan menggetarkan. Abu Thalib terdiam, ia melihat semangat yang tak tergoyahkan dalam diri keponakannya. Mata tuanya berkaca-kaca dan ia menyadari bahwa tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang bisa menghentikan Muhammad dari menyampaikan kebenaran. Setelah beberapa saat hening, Abu Thalib menarik napas panjang dan berkata, "Jika itu keputusanmu, maka pergilah, wahai keponakanku. Lakukan apa yang kau yakini benar. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkanmu kepada mereka selama aku masih hidup." Rasulullah merasa lega mendengar jawaban itu. Beliau berdiri menghampiri pamannya, lalu mencium tangan dan keningnya sebagai tanda hormat. "Terima kasih wahai pamanku, doakan aku agar tetap teguh di jalan ini," ujarnya. Setelah Rasulullah pergi, Abu Thalib duduk sendirian di ruangan itu. Ia menatap keluar jendela, memikirkan masa depan yang sulit. Di satu sisi ia merasa bangga memiliki keponakan yang begitu mulia dan berani. Namun di sisi lain, ia merasa takut akan ancaman yang mungkin datang. Malam itu, Abu Thalib berdoa dalam kesendirian. "Ya Allah, aku tidak tahu apa rencanamu untuk Muhammad, tapi aku mohon, lindungilah dia dari keburukan kaum ini. Aku akan melindunginya sebisa mungkin, tetapi engkaulah pelindung yang sejati." Pertemuan antara Rasulullah dan Abu Thalib ini bukan hanya sekadar dialog antara paman dan keponakan. Ini adalah momen yang menunjukkan keteguhan Rasulullah dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko besar. Di sisi lain, ini juga menunjukkan cinta dan pengorbanan Abu Thalib yang rela melawan kaumnya sendiri demi melindungi keponakannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk selalu teguh dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi tantangan besar. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka." Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35. Semoga kita semua bisa meneladani keteguhan dan keberanian Rasulullah, serta kesetiaan dan cinta Abu Thalib yang tiada duanya. Namun Quraisy tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, mereka kembali menemui Abu Thalib dengan tawaran yang lebih aneh. Kali ini, mereka membawa seorang pemuda gagah, seorang Quraisy yang tampan dan berbudi baik. "Wahai Abu Thalib," ujar Abu Lahab dengan senyum licik, "kami membawa pemuda ini sebagai gantinya. Serahkan Muhammad kepada kami, dan kami akan menyerahkan pemuda ini untuk menjadi anakmu. Dia akan menjadi penerusmu, menjaga kehormatan keluargamu." Abu Thalib menatap mereka dengan tatapan tajam. Tawaran ini tidak hanya menghina, tetapi juga menunjukkan betapa rendahnya moral mereka. "Ini tawaran yang bodoh," ujar Abu Thalib dengan suara bergetar oleh amarah. "Kalian ingin aku menyerahkan keponakanku, darah dagingku, untuk dibunuh, lalu mengambil anak kalian sebagai gantinya? Demi Allah, aku tidak akan pernah melakukannya." Abu Lahab dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa Abu Thalib tidak akan menyerah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.